warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Maria Ulfa, saya akan membahas soal tentang TPS, pengetahuan dan pemahaman bahasa Indonesia. Saya akan share screen pembahasannya sebagai berikut. Setelah kalian mengerjakan di aplikasi Google Form, selanjutnya saya akan membahas satu persatu latihan soal nomor 1. Diperhatikan, di sini terdapat sebuah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Kita langsung fokus kepada pertanyaannya. Istilah yang bermakna sama digunakan pada kalimat-kalimat berikut kecuali. Berarti istilah yang bermakna sama. Berarti yang ditanyakan adalah yang bukan istilah yang bermakna sama. Di sini jawabannya adalah B, yaitu kalimat 10 dan 11. Berikut pembahasannya. Sebelumnya, peneliti lain sudah meneliti efek bawang putih terhadap bakteri dan hasilnya diketahui bahwa ekstrak bawang putih mampu menghambat bakteri. Para peneliti menemukan bahwa senyawa sulfur bernama ajon yang ditemukan pada bawang putih merupakan senyawa yang memiliki peran dalam menghambat bakteri. Dalam kedua kalimat tersebut, kita tidak dapat menemukan kata yang bermakna sama. Di sini telah saya bold berwarna kuning. Ada peneliti, ada kata efek, bakteri, ekstra, bakteri, peneliti, senyawa, ajon, senyawa, peran, bakteri. Di beberapa kata tersebut tidak ada yang memiliki makna yang sama, tetapi memiliki kata yang sama, bukan makna yang sama. Selanjutnya perhatikan opsi lainnya. Pada kalimat 5, terdapat kata penderita, dan pada kalimat 8 terdapat kata pasien. Di sini penderita dengan pasien memiliki istilah makna yang sama. Lalu, pada kalimat 3 terdapat kata ampuh, dan pada kalimat 14 terdapat kata efektif. Kata ampuh dan kata efektif memiliki makna yang sama. Yang keduanya bermakna manjur atau mujarab bila berkenaan dengan obat. Selanjutnya, pada kalimat 15 terdapat kata resistansi dan pada kalimat 17 terdapat kekebalan. Keduanya memiliki makna sama, yakni daya tahan. Selanjutnya, pada kalimat 4 terdapat kata komponen dan pada kalimat 16 terdapat kata unsur. Keduanya bermakna bagian. Jadi komponen dan unsur ini memiliki makna yang sama, yaitu bermakna bagian. Kita lanjutkan kepada pembahasan soal nomor 2. Yang ditanyakan adalah bentukan kata yang dimiringkan pada kalimat di atas sama dengan bentukan kata. Di sini pembentukan kata yang dimiringkan yaitu pembumi hangusan. Di sini jawabannya B, pengambing hitaman. Jadi ini bentuknya sama dengan pembumi hangusan. Pembahasannya sebagai berikut. Pembumi hangusan terdiri dari 2 kata dasar, bumi, hangus. Proses pembentukannya, bumi hangus ditambahkan imbuhan mem menjadi membumi hanguskan dengan akhiran kan, lalu dengan imbuhan pem jadi pembumi hangusan. Sama prosesnya dengan kambing hitam. Mengambing hitamkan, mengambing hitamkan, pengambing hitaman. Saya ralat, pengambing hitaman.
Jadi, pembumi hangusan terdiri dari kata dasar bumi dan hangus, sama dengan kambing hitam terdiri dari dua kata dasar, yaitu kambing dan hitam. Latihan soal nomor 3. Imbuhan yang tidak mempunyai alomorf adalah, di sini jawabannya A, di, ke, se. Nah, jadi perlu dipahami bahwa sebuah imbuhan yang tidak mempunyai alomorf yaitu di, ke, se. Ya, pembahasannya berarti ber, ter, per, beran, berkan, mekan, mei, teran, terkan. Ini merupakan imbuhan yang mempunyai alomorf, jadi yang tidak di, ke, se. Nah, pembahasannya seperti ini. Alomorf adalah variasi bentuk dari suatu morfem karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Jadi morfem itu apa? Morfem itu adalah bagian bahasa yang terkecil, yaitu kata dasar. Contoh, dengan me ini kata dasarnya misalnya makan, jadi memakan. Nah, di sini terdapat misal me beralomorf, bisa menggunakan men, mem, men, meng, menge. Imbuhan yang tidak beralomorf yaitu di, ke, dan se. Ya, kita lanjutkan. Latihan soal nomor 4. Penggunaan tanda baca yang mengikuti EYD terdapat pada kalimat E. Jawabannya. Kalau tetangga bersikap tak acuh, anjing kami akan mati terpanggang. Nah, pembahasannya seperti ini. Adapun untuk kalimat yang lain seharusnya menjadi seperti berikut. Nah, ini perbaikannya. Kenapa jawabannya yang tepat yang ini? Karena yang lain kita lihat kesalahannya. Lukisan paling tua dibuat pada tahun 1992 dan yang terbaru pada tahun 2001. Nah, dengan demikian lebih enak untuk dibaca. Tadi di dalam optionnya, salahnya adalah di tahun 1992 terdapat tanda titik koma. Nah, titik koma itu digunakan untuk mengganti kata hubung atau konjungsi. Jadi, titik 2 itu tidak perlu digunakan, kita langsung menggunakan imbuhan. Menggunakan konjungsi. Karena tadi penulisannya di sini, ya, di sini sudah ada konjungsinya, tetapi dia menggunakan titik koma. Nah, ini terjadi pemborosan. Oleh karena itu, jawabannya salah. Selanjutnya, di sana ada harimau loreng, penguin, dan gorila. Untuk di optionnya tadi, loreng, penguin, dan gorila. Tidak terdapat koma. Jadi, penulisan yang benar adalah sebelum konjungsi diberikan tanda koma. Selanjutnya, emosi muncul dari detail, baru diakhiri tanda petik, katanya. Kenapa yang tadi salah? Karena tidak ada tanda komanya. Karena katanya ini menjelaskan tentang kalimat yang dikutip tersebut. Karena kalimatnya sudah selesai, tidak ada bagiannya dari katanya, maka diberikan koma. Diberikan tanda baca dulu, baru diakhiri dengan tanda kutip.
Ya, lalu selanjutnya kami semua akan berangkat minggu ini. Nah, ini lebih enak dibaca dibanding yang terdapat pada optionnya. Yang terdapat pada optionnya, kami semua akan berangkat minggu ini. Nah, itu kurang bagus didengarnya. Tetapi ketika dibaca kami semua akan berangkat minggu ini, nah itu lebih indah. Selanjutnya nomor 5. Kita langsung ke pertanyaan. Kata yang harus diperbaiki pada teks di atas adalah, kita lihat di sini jawabannya, pasca kemerdekaan dan mara bahaya. Karena di dalam Kamus Bahasa Indonesia, penulisan pasca kemerdekaan tidak menggunakan tanda penghubung seperti ini. Dan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, mara bahaya, penulisannya ada spasi. Mara spasi bahaya. Ya. Lalu, mengapa ini benar? Karena memang di dalam Kamus Bahasa Indonesia, penulisan masyhur seperti ini, laiknya seperti ini. Kalau kalian bingung laik itu apa, ini artinya layak, sama. Ya, memang begitu kaya bahasa Indonesia. Selanjutnya menahbiskan. Ya. Ini dari kata dasar tahbis. Ya, menahbiskan sesuatu yang sudah pernah saya sampaikan, huruf K, T, S, P ketika mendapatkan imbuhan, maka dia berbunyi berbeda. Yang tadinya T, di sini tidak berlaku lagi, kata itu hilang. Entah itu S, K, T, S, P, begitupun semua berubah. Ya. Selanjutnya, pasca kemerdekaan, masyhur. Nah, di sini salahnya di mana? Di sini salah, di sini benar. Kita cari jawaban yang paling benar. Lalu laiknya, menahbiskan. Nah, ini tadi sama, sudah kita bahas. Ya. Selanjutnya, latihan soal nomor 6, pertanyaannya, kata tersebut pada kalimat 6 merujuk pada, nah ini sudah sering kita bahas, apa itu kalimat rujukan, ya. Contoh, saya memegang ini. Nah, ini itu adalah kata rujukan, ya, yang artinya ini tuh mouse. Nah, seperti itu. Nah, berarti yang dimaksud dengan tersebut di sini adalah apa? Jawabannya dominasi musik. Kenapa jawabannya dominasi musik? Di sini ada penjelasannya. Kata acuan adalah bagian dari kohesi yang digunakan untuk memadukan hubungan di antara kalimat di dalam paragraf. Kohesi itu adalah hubungan, jadi saling berhubungan bagian satu dan lainnya. Kata acuan dapat mengacu ke kalimat sebelumnya atau setelahnya. Ya, jadi tadi yang ditanyakan 6 berarti bisa mengacu kepada kalimat 1 sampai dengan 5 atau kalimat setelah 6. Tetapi umumnya lebih banyak mengacu ke informasi kalimat yang berdekatan dan muncul sebelumnya. Berarti yang di awal 1 sampai dengan 5. Hal apa yang berubah akibat internet? Kata tersebut pada kalimat 6 merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu kalimat 3. Kalimat 3 berisi tentang terkait dengan keutamaan musik sebagai hiburan yang ditawarkan di kafe. Gaya hidup yang didominasi musik ini, berarti gaya hidup yang didominasi musik ini kemudian berubah karena internet. Nah, di sini terjawab. Jawabannya adalah didominasi musik.
Selanjutnya pembahasan nomor 7. Langsung ke pertanyaannya. Alasan ketidakhematan pada kalimat yang terdapat pada teks di atas adalah? Jawabannya D. Penggunaan kata dulu yang tidak diperlukan di kalimat 12. Ini kita ringkas dengan pembahasannya. Kalimatnya, hal yang tidak kalah penting adalah selalu melakukan pemanasan dulu sebelum berlari. Nah, ini terjadi pemborosan kata. Jadi, dulunya dihilangkan, cukup menggunakan kata sebelum. Jadi, kalau dulunya kita hilangkan menjadi hal yang tidak kalah penting adalah selalu melakukan pemanasan sebelum berlari. Nah, lebih indah bukan? Selanjutnya, pembahasan nomor 8. Langsung ke pertanyaannya. Apa kelemahan yang ada di dalam paragraf 2? Nah, di sini jawabannya D. Kurang kata depan di sebelum Bali pada kalimat 10. Ya. Nah, pembahasannya langsung di sini ke kalimat 10. Seperti diketahui, itu keterangan, Bali, subjek, ada cukup banyak predikat, ritual hidup yang rutin dilakukan itu subjek. Pada kalimat di atas terdapat dua subjek berbeda, yaitu Bali dan ritual hidup yang rutin dilakukan. Ya, tetapi hanya terdapat satu predikat. Ini dia. Yang predikatnya tidak dapat berpasangan dengan satu dari kedua subjek tersebut. Hal ini menyebabkan hubungan fungsi kalimat menjadi tidak jelas. Kalimat tersebut menjadi tidak jelas inti atau gagasan kalimatnya. Oleh karena itu, kata di harus diletakkan sebelum kata Bali. Jadi di sini kita bubuhi kata di Bali. Dengan demikian, fungsi-fungsi dalam kalimat menjadi jelas. Coba ya. Seperti diketahui, di Bali ada cukup banyak ritual Hindu yang rutin dilakukan. Nah, lebih indah bukan? Kita lanjut ke nomor 9. Pertanyaan tentang apa simpulan kedua teks di atas. Ya. Apa simpulan kedua teks di atas? Di atas tadi ada dua teks. Nah, di sini jawabannya C. Menhum kecewa atas tindakan vandalisme MRT dan meminta kepolisian menangkap pelaku. Coba pembahasannya kita lihat. Di teks A, topik yang disampaikan dalam teks ini adalah mengenai kekecewaan Menhum atas tindak vandalisme yang terjadi dan harapannya agar vandalisme ini adalah yang pertama dan terakhir. Informasi ini dapat didapatkan dari dua gagasan utama di kalimat pertama tiap paragraf. Selanjutnya, teks B. Topik yang disampaikan di dalam teks ini adalah mengenai kecaman Menhum terhadap aksi vandalisme di MRT dan keinginan Menhum agar kepolisian mencari dan menangkap pelakunya. Informasi ini tercantum di dalam gagasan utama pada kalimat 1 di tiap paragraf. Dengan mengetahui persamaan topik kedua teks, simpulan yang tepat atas kedua teks tersebut adalah Menhum kecewa atas tindak vandalisme di MRT dan meminta kepolisian menangkap pelaku. Kita lanjut ke nomor terakhir. Kita baca pertanyaannya, yaitu kalimat manakah yang seharusnya mengakhiri teks di atas?
Oke, di sini jawabannya adalah E. Akibatnya, setelah bermain gawai, kita malah akan sulit tidur. Gawai itu sama dengan HP, ya. Jadi ini bermain HP, kita malah akan sulit tidur. Pembahasannya seperti berikut. Untuk mengakhiri teks atau paragraf dibutuhkan kalimat yang koheren, berhubungan dengan gagasan utama. Kalimat ini bisa menjadi konklusi atau simpulan akhir, atau bisa juga menambah pemerincian atau penjabaran suatu hal yang menjadi topik. Gagasan utama paragraf di atas terdapat di kalimat 2. Mengenai larangan memainkan gawai sebelum tidur. Kalimat 3, 4, dan 5 yang berupa gagasan penjelas menginformasikan alasan mengapa kita tidak boleh melakukannya. Kalimat yang koheren untuk mengakhiri informasi ini adalah kita ke yang kedua tadi, ya. Kalimat yang mengandung konklusi atas informasi tersebut yaitu sulit tertidur setelah bermain gawai. Itulah kesimpulannya. Demikian pembahasan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.